Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman di channel YouTube saya, tutorial dan edukasi. Teman-teman, hari ini kita masih di seputar Microsoft Excel ya. Nah, hari ini kita nanti akan mensimulasikan bagaimana menghitung gaji pegawai pada sebuah perusahaan. Nah, di sini teman-teman kita sudah menyiapkan tabel ya untuk kita jadikan dasar simulasi menghitung gaji pegawai tersebut. Di sini ada kolom golongan, ada nama, kemudian ada status ya, dia menikah atau belum, kemudian ada anak ya, ada yang punya anak, ada yang belum gitu ya. Kemudian jabatannya apa? Gaji pokok berapa? Tunjangan-tunjangan ya. Nah, tunjangan anak, istri, jabatan, dan tunjangan transport. Oke. Nah, teman-teman, dalam mengisi sel-sel kosong ini nanti kita akan dibantu dengan tabel bantu ya. Nah, tabel bantu itu ada di bawahnya. Di sini ada tabel golongan, kemudian ada tabel tunjangan jabatan, kemudian tunjangan transport ya. Nah, tabel-tabel bantu inilah nanti yang akan membantu mengisi sel-sel kosong ini ya. Nama jabatan, gaji pokok, sampai tunjangan-tunjangan ya. Anak istri, jabatan, kemudian transport. Baiklah teman-teman, kita langsung simulasi yang pertama ya. Oke, yang pertama kita akan menentukan jabatan. Kemudian sekalian mungkin bisa langsung gaji pokok dan tunjangan ya. Nah, baiklah, berarti kita bisa menggunakan fungsi XLOOKUP seperti ini, teman-teman. Ya, XLOOKUP seperti ini. Kemudian lookup value. Lookup value-nya itu adalah kata kuncinya ya, yang kita jadikan dasar untuk menentukan jabatannya apa, gaji pokok apa, dan tunjangan-tunjangan. Berarti lookup value-nya adalah golongan ya. Nah, kata kuncinya adalah golongan. Ini saya tarik dulu. Oke. Kemudian golongan, koma, ya, koma lookup array-nya, ini lookup array-nya. Lookup array-nya itu adalah berarti di sini golongan. Berarti kita blok golongan seperti ini. Ya, karena kata kuncinya golongan, maka di sini lookup array-nya adalah golongan ya. Kemudian tekan tombol F4 untuk mengabsolutkan agar dia terkunci, sehingga saat kita nanti di drag ke bawah dia tidak bergeser. Kemudian koma berarti return array. Return array-nya itu berarti adalah semua ini ya. Yang akan kita isi ya. Nah, berarti kita blok di sini. Dari jabatan sampai dengan tunjangan anak gitu ya. Kemudian kita absolutkan dengan tekan tombol F4 seperti ini. Oke, ini kita geser biar tidak nutupin ya. Oke. Kemudian koma, teman-teman. Nah, koma yang akan kita sajikan adalah jabatan ya. Dari jabatan, gaji pokok, tunjangan istri, kemudian tunjangan anak. Berarti di sini kita bisa langsung ya menggunakan buka kurung kurawal seperti ini, teman-teman. Terus kemudian jabatan ini ada di kolom yang keberapa? Gaji pokok, tunjangan anak istri. Berarti dimulai dari kolom kedua ya. Karena jabatan ini ada di kolom kedua. 2, kemudian koma, 3 gaji pokok, 4, kemudian 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 2, 3, 4, 5 ya. Berarti dia sampai 5. Kemudian tutup kurawal seperti ini. Tutup kurung kurawal, terus kemudian koma. Nah, dia karena eksak ya, data yang pasti, bukan rentang, sehingga kita pilih yang 0 ya. Berarti dia exact match ya, berarti 0 seperti ini. Kemudian tutup kurung, teman-teman bisa enter. Maka dia langsung otomatis akan mengisi ya. Jabatan, gaji pokok, tunjangan istri, tunjangan anak. Nah, teman-teman tinggal blok saja seperti ini untuk mengcopy rumusnya ke bawah. Setelah blok, tekan Ctrl D ya, Ctrl D di keyboard seperti ini. Sehingga dia mengisi secara otomatis. Oke, kalau sudah terisi semua, kalau kita lihat ternyata teman-teman ada persoalan nih, ya. Persoalannya ternyata di sini ada yang statusnya belum menikah, ya. Nah, statusnya belum menikah, ada 3 orang. Nah, kalau di sini
tunjangannya hanya untuk tunjangan istri dan anak, ini berarti kan logikanya dia yang sudah berumah tangga ya, atau sudah menikah. Berarti kalau yang belum menikah dia tidak dapat tunjangan ini, gitu ya. Nah, berarti di sini ada anomali ya. Berarti khusus yang ini belum menikah ini harusnya tunjangan anak istrinya 0 ya, teman-teman ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, berarti kita cukup tadi itu saat mengisi ini berarti cukup sampai dengan gaji pokok saja berarti ya. Nah, berarti ini bisa kita rubah seperti ini. Bisa kita rubah untuk yang ini ya. Nah, untuk yang ini kita cukup tarik bloknya sampai gaji pokok saja. Seperti ini. Ya. Gaji pokok saja, terus kemudian yang ini berarti 2 dan 3 saja ya. Karena ada di kolom kedua dan kolom ketiga. Berarti yang ini di dalam kurung kurawal ini 2 dan 3 saja. Seperti ini. Kemudian kita enter. Nah, maka dia yang terisi jabatan dan gaji pokok saja, teman-teman. Kita blok, Ctrl D. Ya. Nah, sekarang tinggal kita mengisi tunjangan istri dan anak ya sesuai dengan statusnya ya. Apabila dia menikah berarti dapat tunjangan nih. Ya kan? Tunjangan anak istri ya. Kalau belum menikah berarti dia tidak dapat. Oke, berarti kita eksekusi tunjangan untuk anak dan istri. Kita bisa menggunakan logika if berarti ya. Jika buka kurung statusnya ini berarti kita klik ya. Itu sama dengan tanda petik menikah ya. Menikah. Tutup petik. Jika statusnya menikah, maka ya kan? Berarti kita bisa menggunakan fungsi VLOOKUP ya. Berarti koma VLOOKUP ya. VLOOKUP seperti ini. Maka ya. Maka berarti kita menggunakan kata kunci golongan berarti di sini ya. A2 koma tabel array-nya adalah ini berarti ya. Kita blok semua seperti ini. Ya kan? Terus kemudian ini bisa kita geser ya. Nah, kita tekan F4 untuk ngunci ini ya, teman-teman ya. Untuk ngunci ini tekan F4 seperti ini agar dia absolut. Terus kemudian koma. Tunjangan istri berada di kolom keberapa dalam tabel bantu? Di sini berarti ya. Ini kolom 1, 2, 3, 4. Berarti 4. Berarti di sini teman-teman itu bisa diisi 4 seperti ini. Kemudian koma dia merupakan eksak ya, bukan rentang, sehingganya di sini bisa kita tulis 0 seperti ini. Ya. Kemudian tutup kurung. Terus kemudian karena di sini ada yang belum menikah ya, teman-teman. Nah, belum menikah ini kita bisa menggunakan sebuah status ya. Misalnya kita kasih keterangan di sini koma, tanda petiknya tidak menerima gitu ya. Tidak menerima seperti ini. Ya. Kemudian bisa tutup kurung seperti ini. Kemudian bisa di enter. Kemudian kita blok Ctrl D. Nah, sehingganya ini bisa kita besarkan. Tidak menerima atau tidak dapat gitu ya, biar agak kecil tulisannya. Di sini teman-teman tidak dapat. Biar tulisannya dia agak kecil ya. Ctrl D. Nah, sehingganya statusnya yang dia menikah, dia betul mendapatkan tunjangan, tetapi belum menikah, dia di sini keterangannya tidak dapat ya, sesuai dengan tabel bantu di sini ya. Di sini tunjangan anak dan istri. Kalau dia belum menikah berarti belum memiliki anak dan istri. Nah, begitu juga dengan tunjangan anak, teman-teman. Itu bisa seperti cara yang tunjangan istri tadi ya, menggunakan logika if, buka kurung, berarti di sini statusnya ya. If, jika, kemudian status, ini sama dengan menikah, ya, seperti tadi. Ini sama saja sebenarnya. Nah, menikah, kemudian koma, kita menggunakan VLOOKUP seperti ini. Oke, ini bisa kita geser saja. Oke, VLOOKUP, terus kemudian berarti golongan ya. Golongan, kemudian koma, tabel bantunya adalah ini ya, tabel array. Berarti ini kita blok.
kemudian tekan F4 untuk mengabsolutkan, kemudian koma. Indeks 6-nya dia tunjangan anak di kolom keberapa? Kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, kolom 5. Berarti indeks 6-nya adalah 5,0. Tutup kurung, kemudian kita kasih status yang dia belum menikah berarti tidak dapat ya, seperti ini. Tutup petik, tutup kurung, enter. Kemudian kita blok, Ctrl D. Seperti ini. Sehingga dia yang belum menikah, dia tidak dapat gitu. Nah, sekarang kita tinggal menentukan tunjangan jabatan ya, sesuai dengan tabel bantu ini. Kalau dia staff 500, supervisor itu 750, manajer 1 juta, kemudian direktur 1,5 juta. Ini persoalannya teman-teman, kalau ini tadi dia bentuknya adalah vertikal ya, artinya per kolom-kolom seperti ini. Nah, ini baris ya, dia memanjang ke kanan ya, jabatan, staff, supervisor, manajer, direktur gitu. Nah, berarti bisa menggunakan karena dia horizontal ya, kalau ini tadi vertikal nih, tegak ya. Kalau ini horizontal. Nah, horizontal berarti kita menggunakan fungsi di sini adalah lookup teman-teman. Ya, lookup seperti ini. Lookup value-nya itu adalah lookup value-nya karena yang akan kita hitung tunjangan jabatan, kemudian di sini adalah tabel tunjangan jabatan ya. Nah, berarti lookup value-nya itu adalah tentang jabatan di sini. Staff, supervisor, manajer, direktur. Berarti lookup value-nya buka kurung ya, berarti jabatan ini. Ya. E4 berarti jabatan ini. Kemudian ini saya geser dulu. Nah, koma ya. Koma, terus kemudian kita bisa ini ya, tabel re ya. Setelah koma, tabel re, berarti kita bisa blok tabel bantu di tabel tunjangan jabatan ini. Blok aja semua seperti ini teman-teman. Terus kemudian jangan lupa tekan tombol F4 di keyboard untuk mengabsolutkan, kemudian koma. Kita lihat tunjangan jabatan, itu tunjangan jabatan yang akan kita isi adalah sebuah angka ya. Nah, berarti tunjangan ini ya. Tunjangan ini ada di baris keberapa? Baris kedua ya. Jabatan baris ke-1, tunjangan baris kedua. Nah, berarti di sini bisa kita tulis 2, koma, karena dia eksak ya, data yang sama bukan rentang, yaitu false. Kita bisa pilih false atau pilih 0 seperti ini. Tutup kurung, kemudian kita enter. Kemudian kita blok, Ctrl D. Nah, jadi kalau misalnya dia statusnya direktur nih, misalnya ya, dia 1,5 juta ya, sesuai dengan ini. Tabel bantu ini. Nah, kalau dia misalnya jabatannya adalah staff ya, itu hanya 500.000 ya. Staff 500.000. Sesuai dengan tabel bantu ini ya, staff 500.000 gitu. Nah, oke, sekarang terakhir kita akan mengisi tunjangan transport ya. Nah, ini caranya juga sama seperti ini ya, seperti tunjangan jabatan. Kita menggunakan fungsi lookup. Kenapa lookup? Karena tabel bantunya merupakan horizontal ya bentuknya, gitu ya. Beda yang pertama ini vertikal. Jadi VLOOKUP bisa, XLOOKUP bisa, gitu ya. Terus kemudian kalau ini horizontal kita menggunakan lookup, gitu. Jadi sama dengan bisa menggunakan lookup seperti ini, teman-teman. Buka kurung, lookup value-nya adalah seperti tadi ya, berarti jabatan ini. Lookup value-nya adalah jabatan, kata kuncinya, kemudian koma. Setelah koma, tabel array ya. Tabel array-nya adalah tunjangan transport ini. Blok aja semua ya. Terus kemudian jangan lupa, ini saya geser dulu biar kelihatan. Nah, jangan lupa ini tekan F4 untuk mengabsolutkan atau mengunci ya. Kemudian koma lagi. Indeks 6-nya. Indeks 6-nya kita lihat tunjangan itu ada di baris kedua ya. Motor, mobil ini baris kedua, jabatan baris ke-1. Berarti di sini kita bisa tulis 2 seperti ini. Kemudian koma, kita pilih false ya, karena data pasti ya. Jadi jabatan staff itu adalah tulisannya pasti bukan rentang ya. Staff, SPV, manajer itu sama. Nah, berarti di sini bisa kita tulis 0 atau kita pilih false, itu juga bisa. Tutup kurung, enter. Kemudian kita blok semua, Ctrl D untuk mengcopy fungsi atau rumusnya seperti ini. Nah, sehingganya dia bisa mengisi otomatis sesuai dengan
tabel bantu gitu teman-teman. Baiklah teman-teman, demikian ya cara menghitung gaji pegawai pada sebuah perusahaan ya, dari jabatan, gaji pokoknya dengan tunjangan-tunjangannya menggunakan tabel bantu yang sudah disediakan ya. Jadi kita bisa menggunakan fungsi XLOOKUP yang dia lebih dinamis, kita menggunakan fungsi VLOOKUP untuk menggunakan tabel bantu yang dia sifatnya vertikal seperti ini ya, kolom-kolom. Ya kan? Terus kemudian kita menggunakan fungsi HLOOKUP. Menggunakan HLOOKUP itu kalau tabel bantunya dia bentuknya adalah horizontal seperti ini. Saya rasa sangat mudah dan gampang sekali, dan mudah-mudahan ini bermanfaat, bisa membantu meringankan pekerjaan teman-teman. Semoga channel saya itu bisa memberikan sebuah manfaat yang besar untuk membantu pekerjaan kawan-kawan semua. Share sebanyak-banyaknya di media sosial agar semakin banyak orang mendapatkan manfaat daripada video ini. Dan terima kasih sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.